Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Zaini yang akan membahas tentang paralel konstruktivisme atau kesejajaran konstruktivisme sosial. Pada pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas oleh saya. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kesejajaran filosofis, yang kedua perspektif sosiologi matematika, dan yang ketiga kesejajaran psikologis. Pada poin pertama ini akan dibahas juga kesejajaran filosofis berdasarkan filsafat skeptis, yang kedua berdasarkan masalah bahasa pribadi, terus yang ketiga mengetahui dengan pengembangan pengetahuan, yang keempat pembagian pengetahuan, dan yang kelima filsafat matematika atau filosofi matematika. Yang kedua perspektif sosiologi matematika. Pada pembahasan kali ini akan dibahas pendekatan budaya dan sejarah, sosiologi pengetahuan, sosiologi matematika, dan paralel sosiologi konstruktivisme sosial. Yang terakhir tentang kesejajaran psikologis dengan konstruktivisme dalam psikologi, terus yang kedua pertumbuhan pengetahuan dalam psikologi, yang ketiga reifikasi dan pembentukan konsep, yang keempat individualisme dalam pengetahuan subjektif, yang kelima negosiasi sosial sebagai bentuk pikiran, dan yang terakhir kesejajaran psikologis. Baik, kita bahas pada poin pertama tentang kesejajaran filsafat. Filsafat skeptis. Kita ketahui bahwa arti skeptis itu sendiri adalah keraguan-raguan ya. Jadi pandangan skeptis ini masih bersifat ragu-ragu. Jadi ketika pas kita memahami matematika masih meragukan kebenaran suatu jawaban tertentu seperti itu. Klaim yang paling utama konstruktivisme sosial adalah bahwa ada pengetahuan yang tidak pasti adalah mungkin, dan demikian halnya yang pasti itu juga terjadi di dalam pengetahuan matematika. Bagi beberapa filosofis atau filsuf pengetahuan empiris, tesis ini adalah salah satu yang dianut, termasuk pandangan skeptis yang dimulai dari Descartes, filosofis empiris Inggris Hume, filosofis pragmatis Amerika seperti James, dan seterusnya. Skeptisisme tentang pengetahuan empiris absolut telah berkembang menjadi pandangan dominan, namun sampai Lakatos 1962 perpanjangan penuh skeptisisme untuk matematika tidak dibuat. Sejak itu telah diterima parsial, sementara tetap kontroversial. Konstruktivisme sosial adalah upaya untuk memperluas pendekatan skeptis Lakatos secara sistematis ke filsafat matematika. Lanjut pada masalah bahasa pribadi, bahasa private. Salah satu tantangan untuk pernyataan konstruktivis subjek adalah masalah bahasa pribadi. Jika konsep individu adalah konstruksi pribadi, bagaimana mereka dapat berkomunikasi menggunakan bahasa bersama? Mengapa matematikawan yang berbeda harus memahami hal yang sama dengan konsep atau proporsi ketika artinya secara pribadi unik? Tidakkah masing-masing memiliki bahasa pribadi untuk merujuk pada makna pribadi sendiri? Artinya maksud daripada kalimat ini bahwa terkait bahasa komunikasi ya, atau bahasa pribadi, yang perlu digarisbawahi adalah pandangan ahli matematika yang berbeda. Itu mengapa sih harus berbeda?
Sedangkan memang dalam matematika itu mempunyai suatu hal yang sama atau memahami dengan hal yang sama. Nah, dari sini kan lahir kesepakatan-kesepakatan, mungkin seperti itu. Di konstruktivisme sosial mengatasi masalah ini melalui negosiasi makna antar pribadi atau mencapai kecocokan. Nah, ini maksud daripada solusi dari perbedaan ini, bahwa konstruktivisme sosial mengatasi melalui negosiasi atau kesepakatan, sehingga mencapai kecocokan. Pengetahuan dan pengembangan pengetahuan atau mengetahui dan pengembangan pengetahuan. Filsafat sosial konstruktivis matematika memperlakukan pengetahuan sebagai hasil dari proses untuk mengetahui, termasuk proses sosial yang mengarah pada pembenaran pengetahuan matematika. Karena itu, ia sangat mementingkan pengetahuan dan pengembangan pengetahuan. Di samping produknya, pengetahuan menekankan ini meskipun jauh dari universal, dapat ditemukan dalam karya-karya sejumlah filsuf termasuk Dewey, Polanyi, dan seterusnya. Jadi pada pembahasan mengetahui dan pengembangan pengetahuan, orang bisa mengetahui itu melalui proses pembelajaran. Dia berproses mengetahui, dan orang tidak bisa atau individu tidak bisa mengembangkan pengetahuan tanpa mengetahui terlebih dahulu. Jadi proses untuk pengembangan pengetahuan harus ada proses untuk mengetahui terlebih dahulu. Itu daripada pembahasan ini. Oke, ini yang secara yang tadi disinggung sama saya tadi. Filosofis konstruktivisme sosial matematika memperlakukan pengetahuan sebagai hasil dari proses untuk mengetahui, termasuk proses-proses sosial yang mengarah ke pembenaran pengetahuan matematika. Oleh karena itu, memberatkan pada mengetahui dan mengembangkan pengetahuan sebagai tambahan untuk pengetahuan. Proses untuk mengetahui hubungan pengetahuan praktis dengan aplikasi pengetahuan, Ryle 1949 menetapkan bahwa pengetahuan praktis atau mengetahui bagaimana memiliki epistemologi serta pengetahuan deklaratif atau mengetahui bahwa. Snead 1971 mengusulkan sebuah model pengetahuan ilmiah yang menggabungkan berbagai aplikasi yang dimaksud serta teori inti. Pendekatan pengetahuan praktis atau aplikasi mengakui dalam tradisional dominan aspek pengetahuan, sehingga persamaan proposal konstruktivis sosial. Divisi pengetahuan. Sebuah prinsip kunci dari konstruktivisme sosial menurut Lakatos bahwa pengetahuan matematika adalah kuasi empiris. Hal ini menyebabkan penolakan perbedaan kategoris antara pengetahuan a priori matematika dan pengetahuan empiris. Sebab persamaan lanjut ditemukan oleh filsuf poststrukturalis dan postmodernis seperti Foucault 1972 dan Lyotard 1984 yang mengambil keberadaan budaya manusia sebagai titik awal mereka. Foucault mengklaim bahwa divisi pengetahuan adalah konstruksi modern, divisi dari perspektif sosial tertentu. Pengetahuan dalam pandangannya hanyalah salah satu komponen dari diskursif praktis yang meliputi bahasa, konteks sosial, dan hubungan sosial. Sepanjang sejarah menurutnya berbagai disiplin ilmu telah berubah. Dari pernyataan divisi pengetahuan ini bahwa proses pengetahuan itu atau proses divisi pengetahuan itu muncul setelah pada zaman postmodernis atau modernisasi. Jadi pengetahuan biasanya muncul ada beberapa pengetahuan ataupun
disiplin-disiplin ilmu pengetahuan itu muncul setelah postmodernis. Lyotard 1948 menganggap semua pengetahuan manusia terdiri dari narasi, baik sastra atau ilmiah. Setiap disiplin narasi memiliki kriteria legitimasi sendiri yang bersifat internal dan yang berkembang untuk mengatasi atau memahami kontradiksi dan menjelaskan bagaimana matematika mengatasi krisis di dasar aksiomatik. Ini menawarkan persamaan untuk tesis konstruktivisme sosial dengan teks matematika yang tanpa makna, maka harus dibangun oleh individu atau kelompok atas dasar pengetahuan mereka. Oke, lanjut filosofi matematika. Berbagai filsuf modern matematika memiliki pandangan yang konsisten dengan beberapa, jika tidak semua, tesis konstruktivisme sosial. Di sini kita mengumpulkan beberapa titik kontak antara mereka dan konstruktivisme sosial. Beberapa filsuf menekankan pentingnya sejarah dan aspek empiris matematika untuk filsafat. Fischer 1984 mendirikan sebuah sistem yang mendasarkan pembenaran pengetahuan matematika berdasarkan empirisnya, dengan pembenaran yang ditransmisikan dari generasi ke generasi oleh komunitas matematika. Sebuah pembenaran empiris atau kuasi empiris pengetahuan matematika menggambar pada praktik matematika juga diadopsi oleh Goodman dan kawan-kawan. Jadi suatu cara pemindahan dari tampilan a prioristik tradisional atau pembenaran matematika seperti yang dianjurkan oleh konstruktivisme sosial adalah luas, meskipun paradigma baru belum diterima sepenuhnya. Konstruktivisme sosial masih aman dalam perkembangan tradisi kuasi empirisme. Selain ini, beberapa filsuf kontemporer mulai mengusulkan pendekatan serupa dengan filosofi matematika dan koheren dengan konstruktivisme sosial. Perspektif sosiologi matematika. Pendekatan budaya dan sejarah. Beberapa penulis menawarkan akun historis budaya dari filsafat matematika. Itu memperlakukan hubungan antar kelompok sosial dan budaya yang terlibat dalam matematika, dan asal-usul atau sifat pengetahuan matematika. Studi tentang konteks sosial mikro menyangkut negosiasi dalam kelompok individu yang mengarah pada penerimaan argumen logis atau pengetahuan matematika serta konsep. Teori-teori semacam itu mencerminkan kisah kuasi empiris tentang penerimaan pengetahuan pada tingkat empiris. Akatos 1978 menawarkan akun sejenis ini dengan pola 7 tahap, itu dugaan penemuan matematika sebagai dugaan empiris. Nah, ini cocok di sini karena mewakili paralel historis dengan aspek kuasi empirisme dan konstruktivisme sosial di tingkat sosial mikro. Zabus 1967 berpendapat bahwa logika deduktif Euclid berasal dari dialektika pra-Sokratis dengan percakapan berfungsi sebagai model. Sekali lagi ini cocok dengan akun konstruktivisme sosial. Sejarah atau studi budaya matematika dengan bantalan pada filosofi matematika mendapatkan kekuatan dan inspirasi dari perbandingan pendekatan eksternalis terhadap filsafat ilmu, seperti yang dipaparkan oleh Kuhn 1970 dan Toulmin 1972. Pendekatan sejarah tersebut secara filsafat ilmu memberikan dukungan atau paralel dan konstruktivisme sosial. Demikian juga ketika akun konstruktivis sosial dilengkapi dengan hipotesis empiris, teori sejarah, hasil matematika seperti dalam empirisme kuasi dari Lakatos. Jadi ini kesejajaran
melalui kesejarah konstruktivisme sosial melalui pendekatan budaya dan sejarah. Itu pemaparannya. Terus kesejarah konstruktivisme sosial dengan sosiologi pengetahuan. Dalam sosiologi pengetahuan terdapat variasi dalam tingkat relativisme yang dikaitkan dengan pengetahuan. Dalam kasus ekstrem, semua pengetahuan manusia dipandang relatif terhadap kelompok sosial dan minat mereka, dan realitas fisik itu sendiri dianggap sebagai konstruksi sosial. Posisi yang lebih moderat menganggap pengetahuan dan bukan realitas sebagai konstruksi sosial. Penerimaan dunia abadi sebagai kendala pada kemungkinan bentuk pengetahuan. Sebagai contoh, Restivo 1988 berpendapat bahwa meskipun sosiologi sains baru menganggap pengetahuan sebagai konstruksi sosial, ia lebih baik disejajarkan dengan realisme daripada dengan relativisme sederhana, yang dengannya ia tidak memiliki koneksi yang diperlukan. Posisi seperti itu sejajar dengan konstruktivisme sosial dalam asumsi yang mereka adopsi, meskipun mereka tetap sosiologis yang bertentangan dengan teori filosofis. Keberadaan mereka menunjukkan potensi keberhasilan versi sosiologis konstruktivisme sosial untuk menjelaskan struktur sosial dan pengembangan matematika. Sosiologi matematika. Kesejarah konstruktivisme sosial dengan sosiologi matematika ialah bidang studi substansial mengenai perkembangan sosial dan organisasi matematika, sebagaimana ditunjukkan oleh survei dalam Restivo 1985. Berbeda dengan filsuf matematika, berkaitan dengan menawarkan teori empiris tentang pertumbuhan, perkembangan, dan organisasi pengetahuan matematika. Untuk mencapai ini, mencoba menjelaskan matematika dan pengetahuan matematika sebagai konstruksi sosial. Jadi tidak seperti filsafat tradisional matematika. Akibatnya, filsafat konstruktivis sosial matematika menawarkan paralel dengan akun sosiologis, tetapi sedangkan yang pertama berkaitan dengan analisis logis dan konseptual dari kondisi pengetahuan, yang terakhir berkaitan dengan penentu sosial dari tubuh pengetahuan yang sebenarnya. 3 tingkatan sistem bahasa, yaitu tingkatan sintaksi atau matematika formal, yang kedua tingkatan matematika informal atau semantik, dan yang ketiga tingkatan pengetahuan pragmatis atau profesional. Di secara sosiologi, 3 tingkatan dapat dianggap sebagai praktek diskursif yang berbeda tapi saling berkaitan. Masing-masing memiliki sistem simbol sendiri, basis pengetahuan, konteks sosial, dan hubungan kekuasaan yang terkait, meskipun mereka mungkin disembunyikan. Hal ini dapat dilihat sebagai kekuasaan oleh kelompok sosial dan sebaliknya. Jadi pemahaman sosiologis penuh matematika membutuhkan pemahaman masing-masing, praktik diskursif, serta hubungan kompleks antar mereka. Poin keempat, paralel sosiologis konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial dapat menawarkan akun sosiologis paralel yang berpotensi bermanfaat dari matematika. Paralel seperti itu sangat kompatibel dengan konstruktivisme sosial. Meskipun paralel sosiologis tidak menambah bobot konstruktivisme sosial, dalam istilah filsuf murni, mereka menawarkan prospek teori konstruktivis sosial interdisipliner. Menawarkan akun yang lebih luas dari matematika daripada filsafat saja. Matematika adalah fenomena tunggal dan satu akun yang berlaku untuk masing-masing perspektif filsafat, sejarah, sosiologi, dan psikologi yang diinginkan, karena mencerminkan kesatuan matematika.
Jika berhasil, akun seperti itu akan memiliki karakteristik persatuan kesederhanaan dan generalisasi yang merupakan dasar yang baik untuk pilihan teori. Oke, poin terakhir yaitu paralel psikologis. Dalam paralel psikologis itu membahas konstruktivisme dalam psikologi. Konstruktivisme dalam psikologi dapat dipahami dalam pengertian sempit dan luas. Arti sempitnya adalah teori psikologi biasa, yaitu teori estetik awal epistemologis biasa mirip dengan konstruktivisme sosial dalam perlakuannya terhadap pengetahuan subjektif. Asumsi epistemologisnya dikembangkan menjadi filsafat konstruktivisme radikal oleh von Glaserfeld, namun teori psikologis biasa jauh melampaui titik awal epistemologinya. Pertumbuhan pengetahuan dalam psikologi. Mengikuti biasa, ahli teori skema seperti Rumelhart dan Norman 1978, Scamp dan lainnya telah menerima model pertumbuhan pengetahuan dengan menggunakan proses kembar asimilasi dan akomodasi. Ini menawarkan paralel dengan akun konstruktivis sosial tentang pertumbuhan pengetahuan subjektif dan objektif, sebab pengetahuan menurut akun ini adalah hipotesis deduktif. Model atau sistem teoritis juga diduga dan kemudian konsekuensi kesimpulan hal ini dapat mencakup penerapan prosedur atau metode yang diketahui serta elaborasi penerapan penyelesaian konsekuensi atau interpretasi fakta baru dalam teori atau kerangka kerja matematika. Oke, poin ketiga, reifikasi dan pembentukan konsep. Filsafat sosial konstruktivis matematika membedakan dua metode pengembangan konsep. Proses vertikal membentuk konsep yang melibatkan reifikasi konsep menjadi objek, dan proses horizontal ini dapat dijabarkan sebagai bagian dari paralel psikologis dengan konstruktivisme sosial. Kita dapat menduga bahwa pembentukan konsep psikologis melibatkan proses vertikal dan horizontal. Proses vertikal meliputi proses standar pembentukan konsep, yaitu generalisasi dan abstraksi fitur bersama dari konsep yang dibentuk sebelumnya untuk membentuk konsep baru. Poin keempat, individualisme dalam pengetahuan subjektif. Fitur utama dari teori konstruktivisme sosial adalah bahwa pengetahuan subjektif terdiri dari makna pribadi, konsep, dan struktur pengetahuan yang istimewa. Mungkin pengertian ini yang perlu digarisbawahi bahwa pengetahuan subjektif itu terdiri dari makna pribadi atau konsep dan struktur pengetahuan yang istimewa. Kalau dikatakan struktur pengetahuan istimewa berarti pengetahuan yang terstruktur seperti itu, mungkin pemahaman saya. Ini tunduk pada batasan yang dipaksakan oleh dunia eksternal dan sosial, tetapi ini memberi ruang bagi variasi yang cukup besar. Versi psikologis dari tesis ini akan memprediksi bahwa variasi yang signifikan dalam konsep dan pengetahuan harus terjadi antar individu. Jadi proses pengetahuan itu memang terjadi antar individu, atau sebenarnya bisa interaksi antar kelompok juga bisa dikatakan bisa. Baik dalam budaya tunggal, bahkan lebih lagi dalam pertandingan antar budaya, itu juga bisa dikatakan proses pengetahuan.
Hipotesis ini tampaknya dikonfirmasikan secara empiris, walaupun tentu saja ada masalah metodologi dalam membandingkan makna pribadi. Setiap bukti tentang makna pribadi, perorangan, dan pengetahuan harus didasarkan pada kesimpulan dan dugaan. Karena pengetahuan subjektif menurut definisi tidak tersedia kepada publik. Nah, yang digarisbawahi pada pernyataan ini bahwa kesimpulan atau dugaan itu bukti tentang pribadi seorang, jadi pengetahuan itu harus didasarkan pada kesimpulan. Jadi karena untuk memperoleh pengetahuan itu melalui proses, sehingga dari proses tersebut bisa dihasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah kesimpulan dari pengetahuan yang kita dapatkan dari proses tersebut. Seperti itu. Negosiasi sebagai bentuk pikiran. Sebuah tesis sentral dari konstruktivisme sosial adalah bahwa makna subjektif yang unik dan teori-teori yang dibangun oleh individu dikembangkan untuk dicocokkan dengan dunia sosial dan fisik. Lembaga utama untuk membahas masalah ini ialah interaksi, dan dalam perolehan bahasa interaksi sosial ini menghasilkan negosiasi makna, yaitu koreksi perilaku verbal dan perubahan makna yang mendasarinya untuk meningkatkan kecocokan secara singkat. Ini adalah proses dugaan yang dengannya representasi parsial pengetahuan publik dapat dicapai. Jadi di sini negosiasi sosial sebagai bentuk pemikiran yang dibahas pada sub ini. Negosiasi sosial itu harus mencapai suatu tingkat kecocokan sebagai bentuk pemikiran ataupun hasil pemikiran yang dikatakan proses atau didapatkan proses pengetahuan, seperti itu. Paralel psikologis. Sejumlah paralel psikologis konstruktivisme sosial telah dieksplorasi, termasuk konstruktivisme dan konstruksionisme. Keduanya, konstruktivisme sosial dan konstruksionisme sosial, banyak yang mencerminkan pandangan dominan dalam psikologi, berbeda dengan posisi kontroversial konstruktivisme sosial dalam filsafat matematika. Dengan demikian, nampaknya versi konstruktivisme sosial psikologis yang diperkaya dengan hipotesis empiris yang tepat dapat menawarkan akun keberhasilan dari psikologi matematika. Mungkin demikian pembahasan dari saya mengenai kesejajaran konstruktivisme sosial. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.